Halo guys, balik lagi di Klik Fit BMB, materi short term memory dan working memory. Bareng aku Sheryl yang hari ini bakalan sharing materi STM-WM ke kalian. Disimak ya. Berangkat dari perbedaan STM dan WM yang tadi, di mana STM itu terdiri dari komponen tunggal, sedangkan komponen working memory terdiri dari beberapa hal. Kita bakalan ngebahas nih, komponen working memory itu ada apa aja sih? Jadi, yang pertama ada yang namanya phonological loop. Nah, phonological loop sendiri tugasnya adalah untuk menahan informasi auditori dan visual. Phonological loop dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama, phonological store, yang merupakan kapasitas terbatas untuk menahan informasi, tapi cuma bisa nahan informasi selama beberapa detik. Sedangkan komponen kedua adalah articulatory rehearsal process, yang merupakan proses pengulangan yang dapat mencegah item yang berada di phonological store agar tidak cepat menghilang. Nah, ada beberapa eksperimen nih yang pernah dilakukan dan berkaitan dengan phonological loop. Yang pertama ada phonological similarity effect, yang kedua ada word length effect, yang ketiga ada articulatory suppression. Nah, mungkin aku jelasin satu aja kali ya. Yang word length effect itu ngebahas tentang gimana kita lebih gampang untuk nginget kata-kata yang terdiri dari satu atau dua suku kata dibanding kata-kata yang terdiri dari 3 atau lebih suku kata. Nah, selain phonological loop, ada juga yang namanya visual spatial sketchpad dan central executive. Untuk visual spatial sketchpad sendiri, tugasnya itu untuk menahan informasi visual atau visual imagery dan spasial. Nah, ada beberapa eksperimen juga yang berkaitan dengan visual spatial sketchpad, antara lain yang pertama mental rotation, di mana kita menyelesaikan suatu tugas dengan memutar objek dalam pikiran. Kayak kalau kalian pernah tes IQ, itu disuruh ngebayangin nih kira-kira kubus mana sih yang sama kayak kubus yang dijadiin target soal gitu, tapi itu tuh nunjukin bagian lain dari kubus ya, jadi kalian harus muter kubus itu di otak kalian. Yang kedua, ada eksperimen comparing object, dan yang ketiga, ada eksperimen spatial stimulus. Untuk central executive sendiri, central executive tuh sistemnya kayak polisi. Dia yang menarik informasi dari long term memory dan mengkoordinasi aktivitas phonological loop dan visual spatial sketchpad dengan berfokus pada bagian spesifik dari suatu tugas dan mengalihkan atensi dari satu bagian ke bagian yang lain. Central Executive berperan sebagai polisi lalu lintas, memutuskan bagaimana cara membagi atensi antara tugas-tugas yang berbeda. Lalu ada juga komponen tambahan dalam working memory namanya episodic buffer. Episodic buffer sendiri dapat menyimpan informasi dan terhubung dengan long-term memory. Episodic buffer juga merupakan cara untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan dan berkomunikasi dengan long-term memory. Jadi si episodic buffer ini bisa dilakukan dengan proses chunking atau mengaitkan suatu informasi dengan hal familiar lain. Misalnya, mengaitkan nomor telepon dengan tanggal unik dalam sejarah. Kayak yang tadi aku pernah bahas, 17081945. Mungkin pas pertama kali denger, kalian bakal bertanya-tanya, gimana cara hafalin angka sebanyak itu? Tapi kalau kalian udah ngaitin angka-angka itu dengan hari kemerdekaan Indonesia, mungkin bakalan lebih gampang dan lebih banyak informasi yang bisa kalian simpan dalam memori kalian. Nah, selanjutnya kita bakalan ngebahas tentang working memory and the brain. Jadi apa sih hubungan working memory sama beberapa area di otak kita? Ternyata ada loh efek kerusakan pada prefrontal cortex yang berdampak terhadap short-term memory seseorang. Loh, kenapa prefrontal cortex? Kenapa nggak bagian yang lain? Karena ternyata setelah diteliti lebih lanjut lagi, prefrontal cortex itu penting untuk menahan informasi selama beberapa detik atau dalam jangka pendek. Hal ini align dong sama tugas utama short-term memory. Nah, pernah juga nih ada eksperimen tentang working memory dan otak. Jadi, di sini ada monyet yang punya kerusakan di bagian prefrontal cortex, itu dikurung di suatu kandang. Tapi kandang itu kayak kebuka gitu loh. Habis itu, monyetnya dikasih lihat 2 sumur. Di salah satu sumurnya itu ada makanan. Pas si monyet udah lihat ada salah satu sumur yang punya makanan,
ditutupinlah kain pembatas antara monyet ini sama sumur ini, buat ngetes ingatan si monyet itu. Beberapa detik kemudian, kain ini diangkat, terus monyet disuruh pilih sumur mana yang punya makanan. Nah, monyet yang punya kerusakan prefrontal cortex cuma bisa nunjukin sumur yang ada makanannya dalam 1 dari 2 kesempatan. Jadi intinya tuh, hoki-hokian aja sih. Kalau prefrontal monyetnya rusak tuh, dia kayak nebak-nebak berhadiah aja. Sedangkan kalau monyet punya prefrontal cortex yang baik-baik aja, dia nggak ada masalah dengan nebak sumur mana yang punya makanan. Nah, selain eksperimen dan efek kerusakan ini, ada juga kasus Phineas Gage, di mana ada benda yang menusuk kepalanya dari bawah, tembus ke kepala bagian atas, dan melewati area prefrontal cortex-nya. Sehingga pada akhirnya tuh temperamen dia berubah. Dari yang sebelumnya baik, dari yang sebelumnya cheerful, tiba-tiba jadi pemarah, jadi orang yang cenderung antisosial, dan pokoknya temperamen buruk lainnya. Lalu ada juga yang namanya dinamika sistem saraf dari working memory itu sendiri. Jadi gimana cara saraf berkomunikasi di otak kita. Yang pertama ada activity silent working memory, di mana neural firing mentransmisi informasi yang ada pada sistem saraf. Nah, ada kalanya nih informasi tetap dapat ditahan meskipun tidak ada aktivitas sistem saraf yang terjadi secara kontinu. Yang kedua ada distributed representation, di mana working memory melibatkan interaksi dari beberapa area otak. Jadi working memory ini nggak bekerja secara sendiri, dia bekerja dengan bagian-bagian otak lainnya untuk memanipulasi informasi dan melakukan tugas-tugas working memory lainnya. Selain hubungan antara STM dan otak, memori dan otak, ada juga nih ternyata hubungan antara memori dan emosi. Ada beberapa ciri khas atau karakteristik yang bikin informasi itu berhubungan sama emosi. Yang pertama, informasi yang emosional lebih gampang diingat daripada informasi yang cenderung netral. Yang kedua, intensitas dan valensi emosi, entah positif atau negatif, berpengaruh terhadap ingatan. Yang ketiga, ingatan yang baik tentang ingatan emosional melibatkan bagian amigdala dan hipokampus. Ada 2 tipe hubungan memori dan emosi. Yang pertama, ada mood congruent memories. Nah, ini tuh menjelaskan kalau mood kita sekarang akan berdampak terhadap memori apa yang kita ingat. Misalnya, kalau kita sekarang lagi seneng, mungkin kita akan cenderung nginget masa-masa liburan atau hal-hal lain yang bikin kita happy. Tapi kalau kita sedih, mungkin kita bakalan makin murung karena ingetan kita ya yang bikin kita ngedown terus. Dan yang kedua, ada yang namanya mood dependent memories. Ini menjelaskan bahwa akan lebih mudah bagi kita untuk mengingat suatu peristiwa kalau mood kita di saat itu sama dengan saat peristiwa tersebut terjadi. Misalnya, kita mau nginget-nginget tentang kematian kucing kita. Nah, akan lebih mudah untuk nginget memori itu kalau kita sekarang lagi ada di posisi sedih. Pasti kan pas kucing kita mati, itu kan kita sedih banget kan. Nah, kalau kita sekarang lagi happy, kita kayak nggak bisa untuk relate sama kondisi emosional kita pas peristiwa itu di masa lampau terjadi. Jadi itu ada mood congruent memories dan mood dependent memories. Selain hubungannya dengan otak dan emosi, ternyata working memory juga punya hubungan dengan atensi. Di mana orang yang memiliki working memory span yang tinggi dapat lebih selektif memberi atensi pada pesan yang tidak harus didengar. Ini terlihat dari eksperimen shadowing di chapter atensi, di mana kita disuruh ngulang informasi yang kita baru aja dengar, daripada orang yang memiliki working memory span rendah. Kedua, orang dengan working memory span rendah akan memiliki kesulitan memblocking atau menginhibisi atensi dari pesan yang tidak perlu didengar. Sebenarnya mirip-mirip sama poin nomor 1. Intinya kalau working memory-nya bagus, kemampuan dia untuk seleksi stimulus mana yang relevan akan lebih baik. Yang ketiga, orang dengan working memory span rendah akan memiliki kesulitan mengontrol isi dari pikirannya sekarang, dan lebih mudah didistraksi oleh informasi yang atraktif tapi tidak relevan. Lalu yang gak kalah penting, ada juga loh hubungan working memory dan reasoning, dimana orang dengan working memory span yang tinggi
akan lebih mudah menyelesaikan masalah silogisme. Kedua, orang dengan working memory span rendah cenderung menggunakan strategi sederhana dalam bernalar, sehingga proses berpikir menjadi kurang efektif. Karena kayak informasi yang didapat tuh enggak digali, jadinya ya asal selesai aja gitu. Yang ketiga, lebih besar kapasitas working memory memungkinkan seseorang untuk menahan informasi secara aktif di bagian ingatan dan di saat yang bersamaan mencari alternatif lain untuk menalar atau menyimpulkan sesuatu. Yang keempat dan terakhir, orang dengan working memory span rendah lebih baik pada kondisi penuh tekanan, karena cenderung menggunakan strategi sederhana dibanding orang dengan working memory span tinggi yang cenderung menggunakan strategi kompleks atau sesuai aturan. Jadi, mungkin orang dengan working memory span rendah itu nggak selamanya akan tertimpa hal-hal buruk ya, apalagi dalam kondisi yang penuh pressure. Nah, begitu aja nih Click Fit BMB, materi, short term memory, dan working memory bareng aku Cheryl. Semoga video ini bisa ngebantu kalian ya dalam proses belajar chapter ini. Sampai jumpa!